Yes, jadi kalau kalian mau cari Pajero Sport, pastiin pakainya 4x4. Karena kalau kalian yang 4x2, masih banyak pilihan mobil lain yang lebih nyaman. Kayak CR-V, Chery Tiggo, ya, CX-5, dan lain-lain. Nah, mobil ini basisnya leather frame. Dan dia ada versi double cabinnya namanya Triton. Jadi otomatis, ya seperti yang kalian tahu, tentunya dari yang gue sebutin tadi kayaknya buat jadi fun to drive dan nyaman kayaknya enggak terlalu ini ya. Nggak sejalan gitu. Tapi memang mobil ini dibandingkan dengan Fortuner, kalau dalam kondisi standar, dia tuh nyaman loh karena dia empuk. Tapi untuk beberapa orang karena saking empuknya, jadi kadang-kadang suka ada yang mabok. Dan kebetulan ini adalah varian yang facelift. Jadi untuk yang varian facelift itu dari depan tuh bentuknya hampir mirip sama yang lama sebenarnya. Padahal bedanya banyak, bempernya beda, lampu sininya beda, lampu depan beda, grillnya beda. Jadi sebenarnya banyak banget bedanya, tapi karena nggak terlalu kentara ya, kadang-kadang dari jauh kita tuh ngeliat Pajero Sport lama sama yang baru itu hampir nggak ada bedanya. Dan varian yang Ultimate Dakar 4x4 ini, dia logo Mitsubishi-nya itu kayak di balik kaca gitu. Karena di dalamnya sini ada radar. Jadi dia sudah ada adaptive cruise control, tapi dia nggak ada lane keeping assist-nya. Jadi kalau dibilang bisa nyetir sendiri, nggak 100% bisa. Dia cuma bisa ngatur gas sama remnya aja. Makanya kalau kita lihat dari atas, dia tuh nggak ada kamera. Adanya sensor buat cahaya sama buat wiper otomatisnya. Nah, lampunya sendiri ini kebetulan sudah dimodifikasi aja kalau kita nyalain. Dalamnya tuh warna merah sama bagian garis LED-nya ini khasnya Pajero Sport biasanya lama-lama menguning habis itu mati. Nah, ini udah diganti nih. Nah, dalamnya ini fog lampnya juga udah diganti nih, Saber 4 biji, luar biasa head on sekali. Nggak cuma itu, lihat dong di sini mini projinya. 1 2 3 4. Ada banyak. Ada yang 2 mata dan 1 mata di situ. Jadi di sini ada 4, di sini ada 2, di situ 1 lagi bawahnya. Luar biasa. Nah, lihat ke atas udah dibikin blackout semua, dan ini kebetulan unit garasi gubernur, jadi buat kalian yang tertarik bisa langsung kontak aja ke garasi gubernur ya. Dan sebelum kita lanjut, ini mobil kebetulan ada di garasi gubernur, jadi buat kalian yang mau bisa langsung kontak aja di bawah. Nah, depannya sudah di blackout, begitu pula dengan sampingnya ya. Atasnya ini roof railnya sudah di blackout, spion ini dibikin doff, sama bagian sininya sudah dibikin blackout juga, jadi nggak ada silver-silvernya lagi, termasuk sampai ke footstep bagian bawah. Pelek sudah ganti, ban juga sudah ganti ya, bannya pakai ban AT jadi kembangnya lebih terlihat. Tapi ini AT-nya itu lebih ke MT ya, jadi nggak terlalu AT sebenarnya. Dan untuk kaki-kakinya juga ini shock breaker segala macamnya sudah diganti dengan bawaan dari ISS. Nanti kita coba gimana rasanya, apakah bisa perbaiki handlingnya dan limbungnya Pajero Sport ya. Terus ini rem dicat kalipernya warna merah, tapi sebenarnya nggak berpengaruh ke performa, masih sama aja. Terus ke samping sama, masih sama, nggak ada bedanya. Ke belakang ini juga sudah dibuat semuanya black smoke ya. Sama logo-logonya itu sudah dibikin black chrome. Nah, tapi udah sedikit ada yang ngelotek. Ini juga dibikin black dove ya kan. Lampunya juga dibikin black dove. Terus kalau kita buka belakangnya sudah pakai power back door. Kalau yang belum facelift dia nggak power back door tuh. Nah, di belakang sini karpet juga udah ditambahin ya. Ada tempat buat naruh barang di bagian bawah sini, termasuk juga di kiri kanan sini. Kursi belakangnya dia bisa dilipat rata lantai, cuma buat lipat rata lantai bagian bawahnya itu mesti dilepas dulu. Nah, terus tinggal sandarannya langsung dia rata lantai. Cuma kursi tengahnya harus dimajuin dikit kali ya, karena kepentok tuh. Udah, gitu aja. Langsung rata lantai. Gimana? Ini kurangnya satu sih menurut gua sih. Kurang strobo. Jadi pejabat dong. Jangan ya, jangan dipasang strobo ya. Apalagi kalau kalian warga sipil. Udahlah, kita semua sama kok di mata Tuhan. Cie. Nah, sekarang kita masuk, tapi kita lihat yang luarnya dulu ya. Ini mobil kilometer masih 50 ribuan, jadi dalamnya masih bagus ya. Kulit-kulitnya masih kenceng ya. Dan Pajero Sport itu dibandingkan dengan yang lama, karena dia sekarang lebih mengkotak desain bodinya, jadi lebih lega di bagian belakang. Pajero Sport yang lama itu bagian belakangnya, bagian tengahnya itu terasa agak sempit. Yang ini sudah lebih lega, lebih lebar, kepala kita lebih ada, dan
Pajero Sport beda dengan Fortuner, dia dapat sunroof di bagian depan. Nggak terlalu gede sih, tapi udah kelihatan mahal dibandingkan dengan Fortuner. Kursi tengahnya sayang sekali dia nggak bisa maju mundur, jadi cuma segini aja. Sama yang gue suka, dia dapat colokan 150 watt di bagian belakang sini. Jadi kita bisa pakai buat ngecas langsung colokan biasa. Ya, ada inverternya bawaan. Jadi buat teman-teman yang overland, tenang aja, udah ada dia colokannya. Terus kalau misalkan kita nggak mau pakai adapter lagi buat ngecas HP, udah ada colokan USB juga 2 biji di bagian sini. Tapi ya, jujur aja buat mobil yang harganya hampir 800 juta atau 779 juta ya untuk yang varian Dakar Ultimate 4x4 ini. Ya ini nih bahan-bahan plastiknya, door trim gitu ya. Terasa kurang mahal, terutama kalau kita pegang bagian power window-nya, handle-handlenya, ya itu rasanya kurang mantep aja sih untuk mobil harga segini ya. Nah, sekarang kita ke bagian depan. Sama juga. Desain door trimnya masih sama, plastiknya itu kelihatan ya. Kalau dalam keadaan kering kena matahari kadang-kadang suka agak sedikit belang gitu ya. Bagian sininya waktu itu pernah dikasih panel kayu sama Mitsubishi, sekarang dibikin hitam, glossy seperti ini. Udah nggak ada motifnya lagi, benar-benar hitam glossy ya. Nah, sama karena dia tengahnya ini ada pegangannya gede gitu, kalau kita nyenderin tangan, itu kayak Innova Reborn ya, nggak bisa pas ya, jadi kayak ada ya begitulah. Kalau dibikin lebih keluar lagi terus ininya agak maju mungkinnya pasti lebih enak. Oke, let's go, kita masuk ke dalam. Footstepnya sudah ada dan ini penting sekali karena nggak ada footstep pasti nggak enak. Kita nyalain ya mesinnya ya. Wah, 4N15 181 PS, 450 Nm, tenaganya gede ya. Setirnya gue suka, bentuknya bagus. Even dibandingkan dengan Mitsubishi zaman sekarang, gue lebih suka setir yang ini, terasa lebih gagah, mewah. Ya meskipun kalau dipegang sebenarnya sih B aja, kulitnya juga nggak terasa mahal. Dan tombol-tombolnya ini juga menurut gue sih bagusan yang baru gitu, yang dipakai sama X-Force ya. Yang baru sekarang Mitsubishi setirnya jadi kayak X-Force. Cuma ini kesannya sih gagah ya. Sama pedal shifternya, ini dia pakai bahan aluminium, jadi kayak metal gitu. Nah, terus sebelah kanan sini ada tombol push start stop engine, tombol buat ngatur spion ya, sonar, stability control, sama FCM-nya bisa dimatiin, forward collision mitigation-nya. Sama di sini tambahan ini buat nyalain si lampu sabernya tadi, mini Pro-G-nya. Nah, ke atas sini kita dapat lampu sama kaca ya. Soalnya di bagian tengah sini dia punya tombol buat buka sunroof. Ya, sunroofnya cuma segini doang sih. Jadi kalau kalian pejabat yang perutnya gendut, buat keluar sini agak susah buat dadah-dadah karena sempit. Tutup lagi ya. Dia juga nggak auto ya, jadi harus ditahan lama baru dia bisa sampai nutup. Kaca belakang sudah elektrokromatik, bagus. Sama head unitnya, ini sebenarnya head unitnya gue lebih suka dibandingkan model yang sebelum facelift. Tapi interface-nya, entah kenapa interface-nya kuno banget ya, kayak gimana gitu. Dan ini sama kejadiannya sama di Outlander PHEV, agak kurang. AC-nya dia sudah dual zone, bagus ya. Dan di bawah sini dia ada slot HDMI, USB 2 biji, colokan 12 volt. Sama di tengah sini dia belum ada charger wireless ya. Jadi buat naruh handphone itu kayaknya nggak cuma nggak ngecas sih, tapi nggak muat juga. Muat nih, tapi ngepas. Nah, transmisinya bentuknya seperti ini. Dia bisa diubah ke manual, termasuk ada pedal shifternya. Nah, ini nih yang membedakan antara 4x4 sama enggak. Di sini kita dapat hill descent control sama mode tidak tersedia saat 2H 4H. Jadi mode terrain mode-nya ini cuma bisa kepake pas lagi di 4H ya. Ini buat ngatur 4x4-nya. Ini 2H puter jadi 4H ya. Oke, baru kita bisa pencet-pencet. Nah, habis itu kita pindah lagi 4H locker ya. Jadi ini kita bisa atur sand, gravel, mud, snow, tapi nggak ada animasi, cuma gini doang ya. Bener ya, cuma gini doang nih. Gravel, mud, snow, sand, sama rock. Terus ada 4L dengan locker, tapi harus dipencet dulu. Pencet, baru kita puter. Set. Nah, oh ini harus kita ke N dulu. Habis itu pindahin ke. Nah, dia baru ngelock. Dan kalau lockernya nyala, dia stability controlnya mati, FCM-nya juga mati. Nah, di sini juga kita bisa ubah modenya sampai ke rock, batu. Jadi emang bisa dibikin di bebatuan.
Sekarang kita injek rem lagi, pindah ke 4HLC. 4H dengan locker. 4H. Dan pindah lagi ke 2H. Oke. Jadi dia bisa shift on fly. Kita bisa ubah pas lagi jalan. Di bawah kecepatan 80. Tapi untuk yang masuk ke L-nya, itu harus benar-benar berhenti dan dipindah ke N. Oke. Setir, dia sudah pakai tilt dan teleskopik. Ya. Lampu sudah auto, wiper juga sudah ada autonya. Terus speedometer, ini dia juga punya layar tengahnya yang menurut gue bagus dan besar ya. Meskipun kalau dibandingin sama punyanya X-Force sekarang, itu lebih canggih yang punyanya X-Force. Kursinya dia cukup nyaman, apalagi dibandingkan dengan model sebelumnya dan dibandingkan dengan Fortuner, gue lebih suka kursinya si Pajero Sport. Tapi lemahnya si Pajero Sport ini, itu ada di ruang penyimpanannya. Jadi kayak set door pocketnya itu kecil, cup holder cuma 1. Di tengah sini ada cup holder 2 doang ya, sama lacinya di bagian tengah sini nggak gede. Kita buka bagian sini juga nggak terlalu besar, cuma segini aja. Dan dia sudah punya ini nih. Nah, dia sudah punya kamera round view monitor atau kamera 360, tapi kualitasnya menurut gua B aja ya, bukan yang bagus. Nah sekarang gimana rasanya pas di jalan, terutama setelah diganti. Ini pertama kalinya gue pakai mobil Pajero Sport yang shocknya dari ganti shock racing nih. Let's go. Pajero Sport 4x4 ya. Ini pertama kalinya kita bikin video Pajero Sport 4x4 kayaknya. Dari dulu kan 4x2 terus ya. Nah, sebenarnya yang 4x4 ini kalau kita ngomongin daya jelajahnya, kemampuan off-roadnya, nggak perlu ditanya lagi lah. Udah banyak yang membuktikan dan emang bagus gitu. Dan maksudnya kalau kalian beli Pajero Sport, kalau nggak 4x4 itu kayak agak gimana gitu. Kayak misalkan gini, kita cari mobil 4x2 kan banyak yang lebih nyaman gitu ya. Ada Honda CR-V, ada Chery Tiggo ya, dan lain-lain. Ada Mazda CX-5. Oh jelas lebih nyaman, lebih empuk ya kan, handlingnya jauh lebih bagus ya. Pajero Sport tuh nggak gitu. Dia limbung mental-mentul ya, tapi masih kategori yang nyaman lah. Cuman karena dia limbung mental-mentul, handlingnya ya jadi begitu. Kita belok, body rollnya kemana-mana gitu ya. Memang sih dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya, ini udah lebih baik sih ya. Yang sebelumnya kan, you know lah seperti apa rasanya, lebih terasa double cabin ya. Lebih terasa mobil gerobak dibandingkan dengan mobil penumpang. Nah yang ini udah lebih empuk. Tapi ya karena seperti yang gue bilang tadi, ini sudah ganti dengan bawaan ISS tadi ya. Jadi shocknya itu sebenarnya adjustable banget ya, bisa diatur rebound sama spring rate-nya gitu ya. Tapi hasilnya ini kan keluhannya katanya owner sebelumnya itu terlalu limbung di jalan tol. Nah ini dibikin keras kan. Tapi menurut gue ini kekerasan ya, jadi harus dicuning ulang. Kayaknya harus bawa ke emang tuner suspensi ya, karena tuning suspensi itu juga nggak gampang gitu, sama kayak engine kan, ada specialty masing-masing. Karena ini menurut gua masih kekerasan, dan udah dibikin sekeras ini juga ya emang lebih stabil gitu ya. Kita belok tuh body rollnya nggak terlalu kayak awalnya. Jadi kalau kita cobain steeringnya itu tetap sharpness dari steeringnya itu kurang ya. Terus juga pas kita belok tuh ya seperti itu rasanya. Kalau misalkan kita kecepatan rendah, kita habis belok, mau lurusin lagi tuh harus dilurusin secara manual. Dan mobil ini juga punya power steering yang nggak terlalu enteng-enteng banget ya, masih hidrolik. Udah gitu kalau kita parkir, misalkan kita butuh dari kiri kanan mentok gitu ya, itu agak berasa di tangan. Ya sebenarnya kayaknya dulu tuh biasa aja ya, coba karena udah keseringan pakai mobil yang pakai electronic power steering yang enteng-enteng banget, ini tuh rasanya jadi kayak berat banget. Ya, dulu waktu kita biasa pakai mobil yang nggak power steering perasaan santai-santai aja, ini jadi berasanya tuh kayak ya gitulah. Ya namanya juga teknologi ya makin berkembang ya, lama-lama kita semakin manja. Kayak kita mundur nggak ada kamera mundur tuh sekarang rasanya nggak pede, padahal dulu tuh nggak ada kamera mundur biasa aja, nggak ada sonar-sonaran juga biasa aja. Sekarang kok rasanya nggak pede ya, aduh udah nyampe belum nih, padahal dulu mah ya biasa aja gitu kita bawa mobil. Oke lanjut. Dan mobil ini juga yang menurut gue paling berbeda dibandingkan dengan suspensi standar adalah brake dive-nya. Jadi kalau kita ngerem, depannya tuh nggak ada nguk gitu lagi tuh nggak. Di akselerasi juga belakangnya nggak terlalu turun gitu. Jadi ketika dibikin jadi keras seperti ini, yang paling berasa itu brake dive yang benar-benar terkoreksi.
Karena sebelumnya tuh kalau kita rem tuh kayak nguk gitu ke depan, ini sekarang enggak lagi. Nah, mesinnya sudah di remap, tapi di remapnya bukan yang cumi-cumi tebel ya. Jadi kalau kita remap tuh ada cuminya, cuma nggak setebel itu ya. Kenceng. Gue suka transmisinya 8 speednya itu bagus, cepet, dan mobil itu punya turbonya kalau udah kick-in, itu rasanya kayak enak gitu loh. Tes langsung. Dan Pajero Sport sebenarnya beda dia sama Fortuner yang kalau dalam keadaan standar itu kan kurang larinya ya. Harus di remap dulu, harus dimodif dulu. Pajero Sport dalam keadaan standar tenaganya 181 horsepower, jadi sudah lebih dari cukup ya. Jadi dalam keadaan standar pun sebenarnya ini mobil udah cukup enak gitu. Dan suara mesinnya tuh transmisinya halus, pindahnya cepet. Suara mesinnya emang agak sedikit berisik kalau kita bawa ngegas ya. Ya itulah. Setirnya kenceng, agak lari-lari juga. Khas Pajero Sport. Tapi emang kalau kita bahas mobil beginian, emang paling bener dibawa off-road sih. Karena ketika 4x4, apa yang gue bilang tadi itu langsung terbayar gitu. Minus-minusnya langsung kita lupa soal minus-minusnya. Ya emang peruntukannya di situ. Atau mungkin kalau kalian cari mobil kayak gini 4x2, kalian tinggalnya di daerah banjir kali ya. Jadi banyak lewatin banjir, takut mogok, ya udahlah beli mobil yang tinggi gitu. Jadi kalau misalkan lewat banjir kita rasanya lebih aman. Tapi sekali lagi mobil itu bukan perahu, jadi sebaiknya tidak dilewatin banjir ya. Hanya kalau kepepet dan terpaksa dalam keadaan darurat. Kalau dari gue sendiri ya sebenarnya kalau untuk mobil kayak gini, kalau mau upgrade kayak kaki, sebaiknya ke lift kit aja sekalian buat kemampuan off-road itu semakin bagus dibandingkan dengan ala-ala sporty kayak gini sih. Soalnya mau dibikin sporty ya ujung-ujungnya jadi kurang nyaman nih. Emang ini mobil bukan, meskipun nama Pajero Sport bukan berarti sportnya itu dalam arti racing, tapi ya untuk off-road sportnya. Jadi seperti yang gue bilang, kalau beli Pajero Sport sebaiknya 4x4 aja, karena beneran dipakai dan alasan untuk membeli mobil leather frame itu beneran jadi proper gitu loh. Karena kalau kalian cuma cari 4x2 ya, itu nggak perlu cari yang leather frame. Karena banyak mobil di kelas ini dengan harga hampir 800 juta itu yang lebih nyaman, lebih bagus ya, lebih irit juga, dan nggak bergetar gitu. Lebih kencang juga banyak. Nah, tapi kalau kalian cari yang 4x4 off-roader sejati, jelas ini mobil yang bisa kalian andalkan. Karena yang punya mobil ini juga, dia cukup seneng naik gunung, ya teman gue juga, di atasnya itu biasanya dikasih rooftop tent. Jadi ada tenda yang bisa dibuka, terus kalau dipakai camping, ya kalau kalian sering lihat Instagram gue pas gue lagi camping, biasanya mobil ini ada di sebelah. Karena emang kita suka camping bareng sama mobil ini, punya teman. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Buat teman-teman yang berminat dengan mobil ini bisa langsung ke garasi Gubernur, cek di bawah, semoga masih ada ya. Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan buat teman-teman yang punya Pajero Sport 4x4, coba komen di bawah seperti apa rasanya. Bye bye.